Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alvin Ramadan. Saya akan menjelaskan mengenai algoritma net bias. Pertama, kita akan mengenal dulu apa itu net bias. Net bias adalah algoritma machine learning untuk masalah klasifikasi. Ini merupakan dasar pada teorema probabilitas bias. Hal ini digunakan untuk klasifikasi teks yang melibatkan set data pelatihan dimensi tinggi. Beberapa contohnya adalah penyaringan spam, analisis sentimental, dan klasifikasi artikel berita. Algoritma net bias tidak hanya dikenal karena kesederhanaannya, tetapi juga karena keefektifannya. Sangat cepat untuk membangun model dan membuat prediksi dengan algoritma net bias. Net bias adalah algoritma pertama yang harus dipertimbangkan untuk memecahkan masalah klasifikasi teks. Algoritma net bias merupakan algoritma yang mempelajari probabilitas suatu objek dengan ciri-ciri tertentu yang termasuk dalam kelompok atau kelas tertentu. Singkatnya, ini adalah pengklasifikasi probabilistik. Selanjutnya, ada tipe-tipe klasifikasi net bias. Yang pertama ada multinomial net bias. Multinomial net bias yang sebagian besar digunakan untuk mengklasifikasi kategori dokumen. Sebuah dokumen dapat dikategorikan bertema olahraga, politik, teknologi, ataupun lain-lain berdasarkan frekuensi kata-kata yang muncul dalam dokumen. Selanjutnya, Bernoulli net bias. Tipe ini mirip dengan tipe multinomial, namun klasifikasinya lebih berfokus pada hasil iya atau tidak. Prediktor yang diinput adalah variabel boolean, misalnya prediksi atas sebuah kata muncul dalam teks atau tidak. Dan yang ketiga ada Gaussian net bias. Distribusi Gaussian adalah asumsi pendistribusian nilai kontinu yang terkait dengan setiap fitur berisi nilai numerik. Ketika diplot, akan muncul kurva berbentuk lonceng yang simetris tentang rata-rata nilai fitur. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan net bias. Nah, kita akan menjelaskan dulu mengenai kelebihan net bias. Yang pertama, ada klasifikasi net bias mudah diimplementasikan dengan cepat. Yang kedua, ini akan menyatu lebih cepat daripada model diskriminatif seperti regresi logistik. Yang ketiga, membutuhkan lebih sedikit data pelatihan. Selanjutnya, sifatnya sangat skalabel atau skalanya linear dan jumlah prediktor dan titik data. Selanjutnya, dapat membuat prediksi probabilistik dan dapat menangani kontinu beserta discrete data. Dan yang terakhir, algoritma net bias dapat digunakan untuk biner maupun multi-kelas masalah klasifikasi kedua. Selanjutnya, setelah kita mengetahui kelebihan dari net bias, kita juga harus mengetahui kekurangan dari net bias. Nah, salah satu kelemahan terpenting dari klasifikasi net bias adalah fiturnya yang kuat kemandirian, karena dalam kehidupan nyata hampir tidak mungkin memiliki seperangkat fitur yang benar-benar independen satu sama lain. Ini akan menyatu lebih cepat daripada model diskriminatif seperti regresi logistik. Nah, dan yang kedua adalah frekuensi nol, yang berarti bahwa jika variabel kategori memiliki kategori tetapi tidak diamati dalam data pelatihan set, maka model net bias akan menetapkan probabilitas nol untuk itu dan itu tidak akan dapat membuat prediksi. Nah, selanjutnya di sini model machine learning menggunakan teori bias yang dirumuskan. Nah, rumusnya seperti itu. P dalam kurung A, B sama dengan P dalam kurung B, A, P dalam kurung A, P dalam kurung B. Dengan keterangan P dalam kurung AB, yaitu probabilitas A terjadi dengan bukti bahwa B telah terjadi atau probabilitas superior. Kemudian P dalam kurung BA, yaitu probabilitas B terjadi dengan bukti bahwa A
telah terjadi, kemudian P dalam kurung A, yaitu peluang terjadinya A, dan P dalam kurung B, yaitu peluang terjadinya B. Selanjutnya ada tujuan dan contoh. Tujuan dari metode ini adalah mengklasifikasi probabilitas berdasarkan pembelajaran mesin atas probabilitas yang lain. Teknik ini dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi banyak hal, seperti misalnya perkiraan cuaca. Nah, perkiraan cuaca dapat memprediksi apakah besok cerah, hujan, atau berangin berdasarkan suhu, kelembaban, tekanan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah contoh pada sosial media atau media sosial. Nah, media sosial juga dapat menampilkan konten-konten yang kemungkinan Anda sukai berdasarkan konten yang telah Anda lihat sebelumnya. Selain itu, metode ini juga efektif untuk menganalisis ancaman fraud atau penipuan. Dengan memprediksi ancaman-ancaman yang muncul, Anda dapat mengambil solusi lebih awal untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah contoh penerapan pada petugas bank. Untuk memprediksi apakah pemohon pinjaman akan menjadi defaulter atau non-defaulter. Bank berdasarkan data jumlah pinjaman, angsuran bulanan, tenor, jumlah tunggakan, pendapatan tahunan, dan rasio utang. Berdasarkan pelabelan yang diinput, petugas bank mampu membuat keputusan apakah akan memberikan pinjaman pada pemohon dan berapa banyak kredit serta suku bunga yang kira-kira dapat diterima oleh pemohon. Dan contoh yang terakhir ada pada sektor medis dan kesehatan. Dokter dapat memprediksi keberhasilan pengobatan atau kondisi pasien berdasarkan data seperti tekanan darah, kadar hemoglobin, kadar gula darah, nama obat yang diberikan, jenis pengobatan, dan sebagainya. Melalui data ini, dokter dapat menentukan metode pengobatan dan alternatif yang selanjutnya. Sekian penjelasan mengenai algoritma net bias. Terima kasih.